Hai teman-teman, oke balik lagi di channel aku, Cande Soro Solondo. Oke, buat teman-teman mungkin ada yang baru pertama kali ke channel aku, mungkin nyasar karena cari info tentang visa di Inggris atau kuliah di Inggris. Oke, buat kalian yang mungkin butuh informasi itu, sekedar informasi saja kalau aku sudah membuat beberapa video sebelumnya tentang visa turis ke Inggris, kemudian juga visa study di Inggris. Jadi buat kalian yang baru pertama kali ke channel aku, boleh cek-cek video aku yang lain. Oke, di video kali ini sesuai janji aku di video aku yang terakhir, bahwa aku ingin menceritakan tentang pengalaman atau step by step bagaimana untuk mendapatkan post study working visa atau visa kerja setelah lulus kuliah di Inggris. Nah, mungkin buat teman-teman ada yang baru mendengar istilah ini karena sebenarnya post study working visa ini sendiri baru dikeluarkan oleh pemerintah Inggris di pertengahan tahun, di akhir tahun 2020 atau bukan, di akhir tahun 2019. Jadi itu betul-betul waktu hampir satu tahun aku berkuliah di Inggris, tiba-tiba pemerintah Inggris mengeluarkan visa yang namanya post study working visa itu. Nah, itu juga berkaitan dengan mungkin kemungkinan hal ini disebabkan oleh adanya Brexit juga. Mungkin kalau teman-teman tahu apa itu Brexit, jadi UK keluar dari Uni Eropa, di mana hal ini membuka peluang bagi masyarakat umum di luar Uni Eropa untuk bisa bekerja di Inggris juga gitu. Mungkin teman-teman bingung maksudnya gimana? Oke, jadi before Brexit, kebanyakan kan orang-orang yang berada di Inggris itu orang-orang dari Uni Eropa ya, dari mana-mana lah, dari Poland, Romania, France, Greece, mana-mana lah daerah Eropa itu. Dan mereka untuk bekerja di Inggris itu mereka tidak membutuhkan sponsorship dari perusahaan untuk mendapatkan working visa. Sedangkan kita orang-orang yang dari Asia, dari Afrika, yang di luar Uni Eropa, kita harus membutuhkan sponsorship dari company dan juga membutuhkan working visa itu. Nah, jadi sebelum Brexit itu, aku ceritain dulu ya backgroundnya. Sebelum Brexit itu mahasiswa internasional seperti kita tuh susah sekali untuk bisa bekerja di Inggris setelah lulus kuliah. Karena setelah lulus kuliah itu di visa kalian itu kita cuma dikasih waktu 3 bulan aja untuk cari kerja, untuk bisa switch visa kita dari visa study ke working visa, which is menurutku itu very difficult karena ini based on my experience sendiri ya. Aku ketemu beberapa teman-teman dari Indonesia, beberapa teman-teman dari luar negeri yang di luar Uni Eropa yang mereka gagal mendapatkan pekerjaan dan dengan terpaksa mereka harus kembali ke Indonesia karena memang 3 bulan itu waktu yang sangat singkat untuk mencari pekerjaan. Kalian bisa bayangin dong, padahal kalau misalkan kita diterima di perusahaan, untuk mendapatkan working visa sendiri itu dibutuhkan waktu prosesnya sekitar 2 bulan lebih gitu. Jadi kalau misalkan visa kita tinggal 3 bulan ya betul-betul itu kayak yang kita dapat waktu yang sedikit banget gitu loh. Dan nggak semua perusahaan di UK itu memiliki license untuk mensponsori seseorang dari luar gitu teman-teman. Oke, aku balik lagi ya. Intinya setelah Brexit itu pemerintah dari Inggris mengeluarkan visa itu, di mana visa itu memudahkan kita atau memberikan kesempatan bagi international student seperti aku untuk setelah lulus mendapatkan extended visa atau visa otomatis dapat visa kerja yang namanya post study working visa. Jadi kita yang sudah berkuliah di Inggris akan diberikan kesempatan untuk bekerja di Inggris selama kurang lebih 2 tahun. Itu dia salah satu alasannya kenapa aku sekarang masih di Inggris, karena setelah lulus dari kuliah kemarin di bulan Mei tahun lalu 2021, aku kemudian melanjutkan bekerja full time di Inggris gitu. Nah, saat ini aku bekerja di salah satu hotel bintang 5 di Cambridge,
Dan itu aku sangat bersyukur sekali karena aku juga tidak menyangka kalau aku bisa sampai bekerja dan mendapatkan posisi di manajemen, the position, which is which is apa ya, sesuatu yang menurutku apa ya, big achievement banget sih untuk aku. Nah, mungkin buat teman-teman juga bertanya kenapa kerjanya di hotel gitu. Ya, karena memang background aku dari dulu memang bekerja di perhotelan dan juga aku kuliah ambil International Tourism Management gitu. Kalau dari pengalamanku, beberapa teman-teman yang mengambil pekerjaan, mengambil mata kuliah yang agak susah ya, menurut aku, yang kayak misalkan ambilnya di bidang marketing, teknik, itu tuh bakal mungkin aku nggak tahu ya, mungkin agak lebih sulit mendapatkan pekerjaan di sini karena memang mungkin dari segi apa ya, kompetitornya itu lebih banyak juga. Nah, kalau kebetulan aku kan memang pernah kerja di Bali, jadi untuk di perhotelan mereka betul-betul apa ya, impress gitu karena mereka ngelihat experience aku yang udah pernah bekerja di Bali, jadi itu menjadi nilai plus gitu. Oke, balik lagi ke tahapan untuk apply post study working visa. Jadi setelah aku lulus itu nanti kita akan menerima surat kelulusan dari university. Nah, nanti surat kelulusan itulah yang menjadi apa ya, menjadi syarat utama untuk kita apply post study working visa. Dan mereka juga membutuhkan cast letter, apa sih namanya? Ini loh, surat penerimaan yang waktu pertama kali kalian diterima di universitas di UK, itu kan kalian dapat CAS letter itu kan. Nah, itu dia jangan sampai hilang karena itu dibutuhkan. Jadi nanti kita apply-nya di websitenya UK Home Office, jadi di www.gov.uk. Kemudian nanti bisa pilih di graduate visa. Nah, nanti setelah kalian pilih di graduate visa itu, klik aja mulai apply dan kemudian mulai upload dokumen-dokumen yang diperlukan seperti cast letter tadi, kemudian juga surat keterangan bahwa kalian sudah apa sih namanya, sudah lulus. Sebenarnya surat keterangan ini tidak dari kita ya, tapi mereka nanti akan kontak ke universitas langsung, atau mungkin aku nggak begitu paham gimana cara kerjanya, tapi sepertinya dari kampus sendiri mereka akan memberikan kayak notifikasi ke home office untuk menerangkan bahwa betul mahasiswa ini sudah lulus dan sudah mengikuti perkuliahan selama berapa tahun di Inggris. Oleh karena itu kita apa ya, kayak entitled untuk mendapatkan visa ini gitu. Sebenarnya persyaratannya mudah, kita tinggal apply aja dan make sure kalau kalian juga apa ya, memiliki cukup dana karena itu juga cukup mahal juga. Aku kemarin bayar health surcharge plus visanya sendiri itu hampir habis sekitar 2.000 pound. Jadi itu lumayan juga. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang berniat untuk apply visa ini, kalian harus nabung dulu nih kalau misalkan buat kalian yang pas-pasan kayak aku gitu. Nah, tapi perlu diingat ya teman-teman, visa ini hanya bisa digunakan, atau misalkan kalian mau apply visa ini, please make sure kalau kalian itu tidak terikat oleh beasiswa, terutama beasiswa mungkin misalkan beasiswa dari kementerian di Indonesia atau dari BUMN di Indonesia, karena mau tidak mau kan kalian harus kembali gitu, harus kembali ke Indonesia untuk bekerja di Indonesia dan apa ya, istilahnya payback apa ya, atas apa sih namanya, kalau kalian udah kuliah di sini dibiayai kementerian misalnya, nah kalian kan harus pulang untuk bekerja di kementerian lagi, gitulah intinya. Aku kurang paham, tapi karena aku tidak berada di situasi itu, jadi aku memilih untuk stay di Inggris. Aku pengen apa ya, improving my experiences, terutama bekerja di Inggris, karena itu akan menjadi salah satu apa ya, pengalaman yang luar biasa bagi aku.
mungkin nantinya kalau insya Allah aku akan mendapatkan working visa mungkin dari company di mana aku bekerja sekarang, ya alhamdulillah mungkin aku bakal stay lagi di sini. But so far aku masih menggunakan post study working visa di mana aku masih bisa bekerja sampai batas waktu 2 tahun setelah lulus, seperti itu. Jadi ya syaratnya gampang teman-teman. Dan juga post study working visa ini setelah kalian membayar dan apply itu nanti kurang dari 1 bulan kayaknya kalau nggak salah, aku waktu itu langsung dapat visa, pergantian visa. Jadi BRP atau resident permit yang kalian dapatin saat study visa itu nanti akan digantikan dengan working visa yang baru gitu, which is post study working visa. Post study working visa. Tolong dibedakan ya teman-teman. Jadi working visa sama post study working visa itu berbeda. Kalau yang working visa itu yang mensponsori company, tapi kalau post study working visa itu masih related dengan kampus atau masih related dengan study kita gitu, universitas kita. Jadi kalau misalkan kalian apply atau waktu itu berkuliah di undergraduate, which is kalian tidak diperbolehkan membawa family atau spouse. Nah itu nanti di post study working visa kalian juga tidak diperbolehkan membawa sanak keluarga, walaupun kalian misalnya udah menikah atau punya anak, itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau kalian memang sebelumnya sudah mungkin di master degree atau mungkin di apa sih namanya PhD, di mana waktu kuliah kalian diperbolehkan membawa keluarga, semua anggota keluarga yang kalian bawa ke sini bisa visanya bisa diubah ke post study working visa ini gitu teman-teman. Nah kebetulan aku tidak paham berapa lama kalau misalkan PhD itu dapatnya, kalau tidak salah bisa sampai 4 tahun kalau tidak salah ya teman-teman. Tapi aku kurang paham. Kalau misalkan ada teman-teman yang kuliah ambil PhD di UK kemudian berencana untuk cari pekerjaan di Inggris, aku sarankan untuk untuk cek di websitenya www.gov.uk karena di sana akan dapat informasi lebih lengkap. Nah di sini aku cuma share pengalaman aku dan aku hanya mau mengingatkan buat teman-teman mungkin yang sekarang masih di Indonesia, masih berencana untuk kuliah di Inggris. Nah, kalian sekarang mempunyai kesempatan nih untuk bekerja di Inggris setelah lulus kuliah. Dan itu aku sudah ngalamin sendiri, dan saat ini aku masih menggunakan visa itu yang masih aktif. Dan ya, sekarang aku masih menikmati bekerja di Inggris. Dan menambah pengalaman, tentunya juga menambah communication skill aku, especially in English gitu. Dan buat teman-teman kalau misalkan kalian mau tanya-tanya, kalian boleh leave comment di kolom komentar atau kalian juga bisa DM aku di Instagram aku @dioprambudi. Nah, kalau teman-teman berpikir atau if you think this video is helpful or maybe the information that I give is maybe helpful or maybe you think that it is very important, please help to like and share. Kemudian juga jangan lupa buat subscribe yang kalau teman-teman belum subscribe gitu. Oke teman-teman, maaf ya ngomongnya agak belibet karena udah lama banget aku nggak bikin video dan rada-rada nervous di depan kamera lagi, dan ini literally aku ngomong sendirian gitu, jadi aku masih rada-rada kagok. Jadi mohon maklum. Oh, aku punya kucing-kucingku di sini. Ini namanya Miley. Oke, alright, you go. Oke, buat teman-teman yang mau tanya-tanya, jangan segan ya buat kontak aku, dan mungkin kalau kalian mau suggest untuk next video aku bikin apa, aku tunggu rekomendasi dan suggestionnya. And see you in the next video.